Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Anka Prima Maldayat dengan NIM C2C023085. Saya Siti Mulika Salami dengan NIM C2C023091. Saya Taufik Saputro dengan NIM C2C023101. Saya Raffi Putra Pramudita dengan NIM C2C023086. Kami dari kelompok 7 membawakan yang berjudul Internet of Things, bertemakan Smart Building System in Burj Khalifa. Apa itu Smart Building? Smart Building adalah bangunan yang dilengkapi sistem otomatis berbasis algoritma terstruktur untuk mengelola berbagai fungsi seperti pencahayaan, suhu, dan keamanan. Sistem ini bekerja melalui integrasi antar komponen yang saling berkomunikasi, didukung oleh sensor yang mendeteksi kondisi lingkungan dan mengatur respons secara otomatis. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna. Next. Untuk Burj Khalifa adalah gedung pencakar langit tertinggi di dunia yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain kemegahan arsitekturnya, Burj Khalifa juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan keberhasilan ekonomi Dubai, termasuk dalam penerapan sistem smart building dan IoT, terutama pada sistem lift maupun kualitas udaranya. Next. Sebelumnya, Burj Khalifa sendiri berfungsi sebagai campuran residensial, perkantoran, hotel, termasuk Armani Hotel, restoran, dan observatorium wisata. Selain itu, Burj Khalifa juga mempunyai lift tercepat yang juga sudah menerapkan IoT pada sistem liftnya. Terdapat 163 lantai pada Burj Khalifa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Taufik. Kemudian adapun cara kerja IoT pada lift Burj Khalifa. Yang pertama, setiap penghuni mempunyai ID digital yang dimana berupa biometrik ataupun kartu RFID. Yang kedua, ada ID terhubung pembayaran. ID sudah terhubung dengan akun pembayaran mereka yang ada di Burj Khalifa seperti sewa kamar ataupun utilitas. Kemudian yang ketiga, penggunaan lift. Lift hanya bisa diakses kalau akun tidak mengalami masalah seperti pembayaran dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada fungsi IoT pada lift Burj Khalifa. Yang pertama, lift dilengkapi dengan kontrol akses IoT. Yang kedua, saat pengguna memindai ID, sistem akan memverifikasi status pembayaran secara real time lewat cloud atau server. Kemudian yang ketiga, jika pengguna telat bayar, akses ke lantai tempat tinggal atau kantor akan diblokir secara otomatis. Next. Kemudian ada diagram sistem dari lift Burj Khalifa yang dimana user akan melakukan scanner melalui QR code atau semacamnya, kemudian akan dikelola oleh microcontroller yang akan mengirimkan validasi kepada cloud server untuk perintah kepada controller lift. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ziti Mulkias. Next. Yang selanjutnya yaitu contoh skema pengguna lift. Yang pertama itu proses. Yang pastikan Anda tidak memiliki masalah pembayaran seperti telat membayar atau tagihan. Yang kedua yaitu scan digital ID Anda pada lift. Yang ketiga itu jika Anda tidak memiliki masalah pada ID digital, lift akan terbuka dan bisa digunakan. Next. Next. Keuntungan dari sistem tersebut yaitu yang pertama otomatis. Sistem bisa berjalan otomatis tanpa adanya tambahan sumber daya manusia, yang mana menjadi masalah saat sebelum gedung ini dibuat. Yang kedua yaitu transparan, karena pengguna bisa dicek status mereka sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu efisiensi, karena tidak memerlukan intervensi manual dalam menagih pembayaran. Next.
Yang selanjutnya itu IoT menawarkan solusi inovatif untuk manajemen fasilitas gedung. Sistem tersebut bisa diterapkan di Burj Khalifa dan gedung-gedung besar lainnya. Dan selanjutnya yaitu efisiensi, keamanan, dan otomatis adalah kunci smart building di masa depan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan, penerapan sistem IoT pada lift berbasis validasi pembayaran menawarkan solusi cerdas dalam pengelolaan gedung modern. Dalam kasus ini adalah ketika memang ada penyewa nih, dia tuh menyewa lantai yang ada pada lantai 75. Dan dia tuh menyewanya hanya dalam waktu 7 hari. Nah, ketika waktu dalam 7 hari tersebut dan dia belum memperpanjang atau memang tidak membayar tagihannya, ketika dia menggunakan lift tersebut akan memblokir aksesnya. Jadi ketika dia mau memakai lift dan dia sudah men-scan ID digitalnya, tetapi liftnya tidak terbuka, itu berarti pembayaran atau memang ada masalah pada pembayarannya. Jadi lift tidak akan terbuka jika memang ada masalah pembayaran. Dan pembayaran ini bisa kamu cek lewat aplikasi, entah itu aplikasi mobile yang tersedia di sana. Karena memang ID Digital sendiri terhubung kepada kartu RDIV atau e-wallet maupun kartu kredit lainnya. Jadi jika memang tetapi karena memang ada beberapa pengecualian, kamu bisa memakai lift dan lift itu hanya untuk bisa ke lobi hotel. Jadi maksudnya ketika kamu belum membayar, tetapi kamu tidak bisa mengakses lift. Nah, ketika kamu men-scan lagi, dia tuh akan otomatis diarahkan ke lobi hotel yang mana letaknya itu berada di tengah-tengah pada hotel tersebut. Jadi untuk menghindari seseorang ke bawah kabur, entah itu menghindari itu langsung. Makanya sistem ini memungkinkan kontrol akses yang otomatis, efisien, dan aman bagi penghuni maupun penyewa. Dalam efisien kali ini adalah jadi ketika memang si penyewa ini telat bayar, kebanyakan di hotel-hotel konvensional lainnya akan ada pegawai yang menagih ke rumah, ke kamar penyewa tersebut untuk memastikan bahwa apakah emang ini mau diperpanjang atau tidak. Kalau memang tidak mau diperpanjang, pegawai ini akan menyuruh keluar para penyewa ini. Jadi untuk menghindari ini, karena memang Burj Khalifa sendiri yaitu mempunyai 130 sekian lantai, tidak memungkinkan untuk pegawai itu menagih satu-satu kepada para penyewa yang memang menyewa di gedung tersebut. Makanya untuk efisien waktu, entah itu tenaga, untuk sumber daya manusia sendiri, jadi diciptakan sistem ini. Jika kamu tidak telat bayar, nih kamu nggak usah memakai lift tersebut. Itu contoh simpel. Jadi kalau emang dia dari lantai 130, tetapi dia belum bisa membayar, tetapi dia telat bayar, dia akan jalan ke tangga-tangga konvensional itu. Tapi memang ada diberikan opsi yang lain, yaitu diarahkan ke lobby hotel untuk menyelesaikan pembayaran tersebut dan untuk menggunakan lift tersebut. Dengan integrasi antara perangkat keras seperti scanner, microcontroller, dan cloud server, proses validasi berjalan real time sehingga mencegah penggunaan fasilitas oleh pihak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran. Sistem ini menjadi salah satu langkah nyata menuju konsep smart building yang efisien dan berkelanjutan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.